Tidak, nggak dibatasi 7. Ya, jadi udah sebanyak-banyaknya. Soal nanti Allah memberi berapa, serahkan pada Allah. Ya, itu. Rambut. Iya, sebanyak bulunya. Ya, terus ini saya kembali ke tadi, supaya kita termotivasi, maka caranya gimana? Kita tanamkan rasa cinta kepada Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka kita punya motivasi untuk dekat kepada Allah. Dulu sudah pernah kita bahas, cuma saya mengulang lagi. Kalau kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha selalu dekat dengan sesuatu itu. Kalau yang kita cintai itu orang, ya kita maunya dekat sama orang. Saya kasih contoh yang konkret yang kita alami sehari-hari. Kalau saya mencintai seorang wanita lain, ya, saya kepengen selalu dekat sama dia. Bagaimana supaya dekat? Nikahi. Dengan aku nikah, nanti aku ada kewajiban memberi nafkah, aku akan nafkahi. Biar dia tidak pergi. Kalau saya tidak nafkahi, dia minta cerai. Kan? Jadi saya lakukan perbuatan yang menyenangkan dia, saya kasih duit dan sebagainya, supaya dia tetap bersama saya. Kalau kebetulan kita jalan-jalan di mall, di toko emas, wah aku tertarik ini, terus seneng sama kalung itu misalnya. Ya kalau kita seneng kan kepengennya dekat. Supaya dekat gimana? Dibayar aja, terus bisa dibawa pulang. Dibawa pulang supaya dekat lagi, dipakai. Ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kita akan cenderung selalu berusaha dekat sama dia. Kalau kita bisa mencintai Allah, kita akan selalu terdorong bagaimana aku supaya dekat dengan Allah. Nah, kalau kita itu misalnya senang sama istri, senangnya banget, kira-kira saya nurut nggak sama istri? Pak atau Mas, nanti kalau pulang beliin si apel ya. Apel yang gini, apel galah gini 1 kilo. Saya belikan enggak? Beli. Misalnya, wah sudah hampir sampai di rumah, lupa. Pergi lagi tuh. Beli. Tutup, cari yang buka. Artinya tenaga kita keluarkan, duit kita keluarkan karena untuk memenuhi dorongan dekat tadi. Kalau kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, Allah nyuruh korban. Ibu sudah mulai setiap hari itu nabung 5.000, 10.000, udah biarin nanti kan pada Idul Adha kan cukup. Ya, ada 1 tahun ibu nabungnya. Ya nabungnya itu. Nah, ya bisa sampai 11 bulanan kan? Ya, itu karena apa? Rasa cintanya kepada Allah. Kalau kita sudah bisa mencintai Allah, udah deh. Kita rela tenaga kita, pikiran kita, duit kita hanya untuk dekat kepada Allah. Caranya gimana? Nurut aja. Kalau kita nurut, insya Allah pasti disukai oleh Allah. Kalau Allah suka, kitanya dekat, Allah juga dekat. Ya, jadi cara memotivasi diri, tanamkan rasa cinta. Menanamkan rasa cinta dulu sudah pernah kita bahas. Kalau kepengen membahas lagi, diulang lagi karena sudah lupa, boleh satu saat. Nah, menyembelih korban itu godaannya apa? Untuk membeli itu kan harus pakai duit. Dan kita punya kecenderungan mencintai duit. Kenapa? Duit itu sangat bermanfaat. Ketika aku lapar, pakai duit beres. Ketika aku mau pergi, ada duit, bisa beli mobil, beres. Kepengen istri cantik, bisa ada Pak. Saya sudah tua, Bapak lebih senior dari saya. Kalau Bapak mencari istri lagi yang muda, kira-kira masih bisa nggak Pak? Asal ada duit banyak, bisa. Nah, ya, jadi mohon maaf Pak, saya tidak menganggap Bapak kepengen itu. Cuma ibarat bahwa duit itu
besar sekali manfaatnya, itu mendorong kita untuk mencintainya. Karena apa? Cinta itu akan muncul terhadap seseorang atau orang yang memberi manfaat kepada kita. Tadi saya kasih contoh kalung perhiasan. Kalau saya pakai kemudian saya kelihatan lebih cantik, atau orang menjadi memperhatikan saya, kan itu menguntungkan saya. Kalau baju saya pakai, wah kamu tambah cantik deh. Kira-kira baju itu dipakai lagi gak? Tapi kalau kamu pakai baju gini kelihatan makin gendut tahu, pakai lagi gak? Tidak. Jadi kalau baju itu menguntungkan diri, kita senang. Nah, misalnya Mbak Dewi sama suami, Mbak Dewi ya dia, sama suami senang, ngasih duit, ngasih macam-macam kan? Karena dikasih macam-macam, Mbak Dewi senang sama suaminya. Mana suaminya nggak ada ya? Oh lagi ada kerjaan. Nanti disampaikan nggak apa-apa. Nanti disampaikan nggak apa-apa. Coba pemberian suami dan pemberian Allah untuk Mbak Dewi, banyakan mana? Kalau bisa mencintai suami, kenapa tidak bisa mencintai Allah? Kan pemberian Allah itu jauh lebih banyak. Kalau bisa mencintai suami, kenapa nggak bisa mencintai Allah? Ya kebangetan kita ini. Kalau sampai tidak ada muncul rasa cinta kepada Allah, ya kita ini, kalau bahasa Jawanya ndablek, nggak tahu diri, nggak tahu diri. Suami ngasih nilainya berapa sih? Anggaplah sampai miliaran. Allah ngasih kita oksigen aja, kalau kita uangkan berapa itu? Oksigen aja itu. Ini pakai otot. Ototnya banyak. Mata, ototnya banyak. Satu aja ototnya mata putus. Gimana itu? Macam-macam itu. Ya sakit, ya matanya tidak simetris. Jadi kecantikannya hilang. Orang kan yang dilihat pertama itu mata. Coba, itu kalau dinilaikan berapa miliar itu? Kok kita nggak bisa mencintai Allah? Kebangetan nggak kita? Ya. Jadi kalau kita menghayati Allah, pemberian Allah ini, aduh, nggak bisa aku memberi nilai. Saking banyaknya. Kalau itu kita sadarkan terus diri kita, insya Allah kita bisa mencintai Allah. Ya, bisa itu, tapi itu masih egois. Itu masih egois. Nanti diambil, nanti aku rugi juga. Egois kan, kepentingan diri. Ya, diambilkan terus. Kalau diambilkan, aku rugi. Ada aku rugi, aku kehilangan, ada akunya. Tapi kalau sudah mencintai Allah, udah nggak ngitung itu tuh. Udah dah. Ini aku sendiri juga dari Allah. Aku sendiri milik Allah. Udah milik Allah aku serahkan. Udah nggak hitung-hitungan lagi. Ya, jadi kalau kita ingin termotivasi, kita tanamkan rasa cinta kepada Allah, dan kita itu mengeluarkan duit itu berat karena kita punya kecenderungan mencintai duit karena banyak manfaat. Allah itu mengancam kalau duit lebih kita sukai daripada Allah, Allah mengancam kita. Ancamannya itu disebutkan di surat At-Taubah ayat 24. Ya, surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan, kalau bapakmu
Bapak ibumu ya, aba hukum itu bapak-bapakmu itu dalam bahasa Indonesia menjadi bapak ibu. Kalau bapak ibumu, anak-anakmu, cucu-cucumu, saudara-saudaramu, pasanganmu, terus kemudian kerabatmu, hartamu dan perdaganganmu yang kamu takut rugi, dan tempat tinggalmu itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, tunggu saatnya sampai Allah akan mengambil keputusannya. Keputusan yang semacam ini biasanya keputusan berupa siksaan. Siksaan di sini tidak disebut oleh Allah siksaan akhirat atau dunia, berarti dua-duanya, baik di dunia maupun di akhirat. Coba kalau orang mencintai duit, terus duitnya hilang 1 juta, sedih nggak? Sedih itu siksaan bukan? Rasa sedih itu siksaan nggak? Orang yang sedih itu tenaganya tambah atau kurang? Kurang, semangatnya kurang. Itu udah siksaan itu. Apalagi 10 juta ditipu oleh temannya sendiri atau saudara sendiri, udah hilang, keselnya setengah mati. Wah, itu bisa bikin cepat mati itu. Makanya siksaannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Udahlah, kita mencintai Allah saja. Nanti Allah yang ngatur gitu. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi upah. Ya, sebenarnya banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan, yang perlu jawaban. Ya, antara lain kalau kita nyembelih sapi, misalnya kambing lah, 3,5 juta. Harga kambingnya 3,5 juta. Terus ongkosnya gimana? Ongkosnya itu nanti tukang nyembelihnya dikasih kepalanya dan kulitnya, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bagian kambing itu manapun tidak boleh dijadikan upah. Kalau itu dianggap sebagai upah, berarti korbannya tidak utuh. Tidak utuh. Jadi kita plus ongkos. Ya. Jangan sampai ada ongkos. Nah, si pengurus masjid atau pengurus yang ngurusi korban itu harus hati-hati ketika deal dengan pemotong. Jangan sampai ada itu. Adapun nanti setelah itu dikasih kepalanya boleh aja, tapi pemberian bukan sebagai ongkos. Lah, itu kalau jual nggak boleh. Kalau misalnya kulitnya kasihkan Mbak Dewi deh, terus oleh Mbak Dewi dijual, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika memberi Mbak Dewi, nggak boleh transaksinya tukar menukar jasa, nggak boleh. Ya kasih aja Pak Sarif misalnya, dan Pak Sarif kepalanya ya Pak. Terus kemudian, wah aku susah masak ini, kebetulan istriku lagi repot, udah dijual aja, boleh. Ya, kalau sudah ke mustahik, orang yang terima itu sudah milik dia 100%. Kalau sudah milik, boleh diapa-apakan. Ya, terus misalnya yang muncul pertanyaan kadang-kadang itu suka di WA itu beredar. Kalau orang mau korban, boleh nggak motong rambutnya sendiri atau motong kuku? Katanya nggak boleh. Ada 2 pendapat. Nah, saya lebih suka bilang ada 2 pendapat. Nanti Bapak Ibu pilih yang mana terserah. Ya. Perbedaan pendapat itu sudah sejak zaman sahabat. Jadi kalau sahabat saja punya 2 pendapat, ya kalau kita punya 2 pendapat ya pantas dong turun-menurun.
Saya kasih contoh, kalau misalnya kita tanya kepada Ustadz Bakhtiar Nasir, yang tidak boleh dipotong itu kukunya sendiri atau kukunya kambing, rambutnya sendiri atau rambutnya kambing. Kalau Ustadz Bakhtiar akan menjawab kukunya sendiri, rambutnya sendiri. Tapi almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob, dia sekolahnya di Saudi ya, 9 tahun dia di Saudi. Dia kuliahnya hadis. Jadi dia ahli hadis. Dia bilang bukan kukunya kita, bukan rambut kita, bulunya kambing. Ya, terus dalilnya gimana? Memang hadisnya ada 2 macam, Bu. Hadisnya itu ada yang kira-kira begini, Pak. Siapa orang yang sudah menyiapkan sembelihan, anggaplah ini sembelihan, sudah menyiapkan sembelihan, maka hendaklah dia jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya. Jadi kalimatnya itu ada orang yang menyiapkan sembelihan. Ada 2 objek, ada 2 benda. Nah, ketika jangan memotong rambutnya, bahasa Arab rambut, syar, itu bisa diartikan rambut, bisa diartikan bulu. Jadi kalau bahasa Arab ini syar yang tumbuh ini. Kalau bahasa Indonesia ini bulu. Kalau ini rambut. Tapi bahasa Arabnya sama. Jadi kalau begitu, ini yang tidak boleh dipotong rambutnya yang punya atau rambutnya ini, karena bunyinya jangan memotong rambutnya dan kukunya. Nyanya itu siapa? Nah, untuk hadis yang seperti ini, itu kan bisa menuju ke sini, bisa menuju ke sini. Tapi ada hadis yang tidak menyebutkan ini. Siapa yang berniat menyembelih, ini menyembelih, tapi kambingnya tidak disebut, maka adalah dia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Karena ini tidak disebut, berarti nyanya kan orangnya. Nah, itu jadi secara tekstual itu sudah bisa 2. Pertimbangan Kiai Mustafa yang lain, ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa besok ketika kita dihisab, binatang yang kita sembelih itu dihadirkan sebagai hard evidence, sebagai, kalau di pengadilan itu sebutnya hard evidence, ya, bukti barangnya. Kamu membunuh si A itu pakai pisau, pisaunya ini, kan misalnya dibawa kan di pengadilan, misalnya ini, iya. Nah, itu besok orang yang berkorban, kambingnya atau sapinya itu dihadirkan. Nah, makanya Rasulullah menganjurkan jangan nanti jangan kamu potong ininya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ini, tanduknya, si bulu dan kuku nanti akan dihadirkan lengkap. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa jangan kamu potong, karena nanti kalau dihadirkan di sana ini nggak lengkap. Itu. Jadi itu artinya rambutnya binatang. Terus dibilang itu supaya disamakan dengan orang ikhram. Lu beda dong, orang ikhram itu tidak boleh memotong rambut, bukan karena korbannya. Dia nggak usah korban aja juga nggak boleh potong rambutnya sendiri, ya kan? Orang ikhram itu nyabutin rambutnya boleh nggak? Nggak boleh. Loh, kamu akan berkorban nggak? Enggak sih. Loh, kalau nggak boleh nggak? Nggak boleh. Jadi dilarangnya mencabut itu alasannya ikhramnya. Jadi kalau disamakan dengan orang ikhram itu bukan karena kambingnya kok, gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung ngikuti Kiai Mustafa. Iya, binatangnya supaya utuh itu, ya. Kenapa mana binatang dipotong kukunya dipotong rambutnya? Ada kan? Ternyata belakangan ini kan ada salon binatang. Iya.
Yang sering menggoda itu biri-biri, Pak. Biri-biri itu kan bulunya kalau tebal banyak, panjang, disisir, dipotong kan bisa dijual. Itu sah tidak? Kalau saya begitu karena biri-biri ya, kalau saya cenderung janganlah, jangan, ya, karena itu nanti akan menjadi bukti di sana. Ya, oke. Terus apa lagi? Boleh nggak kita bagi daging itu kepada non Muslim? Boleh. Terus udah banyak ya. Tadi saya punya catatan yang kira-kira kontroversial, yaitu antara sedekah menggantikan korban. Tadi Pak Abdillah sudah menyebut. Terus memotong kuku sudah. Terus memberikan kepada orang kaya boleh nggak? Boleh. Berikan kepada non Muslim juga boleh. Terus nyembelih untuk atas nama orang yang sudah meninggal juga boleh. Ya. Ganti uang. Enggak, ya itu boleh sih, tapi namanya bukan korban, sedekah. Ya, namanya sedekah. Ada kan uangnya untuk korban, tapi sekarang banyak orang butuh uang, jadi kan jadi korban, kalau bukan bagi. Ya, sedekah namanya bukan korban. Cuma pahalanya besar mana? Itu tadi. Kalau memang itu darurat, bisa juga pahalanya bisa lebih besar. Sedekah namanya, tetapi pahalanya bisa saja sama besarnya atau bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Cuma kalau tidak ada alasan-alasan macam-macam, ya menyembelih korban itu lebih bagus. Alasannya tadi ada dua nilai kan, paling tidak ada dua. Satu sedekah, sedekahnya ya sedekah. Yang kedua ketaatan kepada Allah, diperintah untuk itu. Dan malah bisa tiga, kita meniru sunnahnya Nabi Ibrahim. Iya bisa saja. Tapi orang yang tidak pernah berkorban bisa nggak punya kendaraan? Bisa juga. Jadi yang punya kendaraan itu tidak harus orang yang korban. Karena kalau orang yang miskin, dia nggak pernah korban, ya tapi takwa, bisa nggak punya kendaraan? Bisa saja. Kalau nggak bisa kan kasihan dong, orang miskin nggak bisa menikmati surga. Betina jantan itu nggak jadi masalah, Pak. Yang penting sehat, terutama secara lahiriah ya, jangan pincang, matanya juga sehat, telinganya utuh. Apakah kita waktu mau menikah tapi kan pada waktu penyembelihan kan mungkin sudah tidak sudah disebut. Kita belum ada, tapi namanya aja sudah berapa keluarga gitu. Apa namanya? Jadi waktu dia kan yang nyembelih kan dia hanya melaksanakan, tapi niatnya itu, apalagi kalau ditaruh di bank. Kalau di Mekah kan kita nyerahkan di bank. Ya niatnya pada waktu nyerahkan itu. Ya, sekarang kita nggak tahu disembelihnya kapan. Cuma kalau kita hadir dan kita nyembelih sendiri itu afdal. Ya, yang paling afdal itu kan keutamaan. Tapi niatnya waktu menyerahkan kambingnya boleh nggak? Boleh saja. Waktu menyerahkan uang ke bank juga boleh. Itu di Mekah itu nggak ada. Kalau zaman dulu kita bisa beli ke kandang. Sekarang nggak ada, itu sulit. Iya. kami itu Pak mau pikirkannya
kamu pandangan dulu kita pantas kita tidak pernah menyaksikan. Lah ya, lah itu niatnya pada waktu kirim, waktu transfer. Waktu transfer itu diniati. Ya, agama nggak usah dipersulit lah. Jadi bagian dari korban ada itu. Ya, ya. Kalau panitia tidak bagi kepada yang korban, gimana panitia? Ya nggak apa-apa itu kan. Tapi kalau ya biasanya suka tanya Pak, minta enggak gitu. Kalau nggak bilang nggak usah, ya dia nggak alokasikan. Kalau dosa bersifat nasional, sebenarnya kan harus yang korban harus dapat. Mereka harus dapat kalau dibagi lagi kan gini. Kita nggak ada yang susah. Ya. Kita komunitas lain yang mulai kirim dari kita yang paham atau. Tapi kan nanti di rumah itu dibagi-bagi lagi. Kalau saya cenderung seperti itu Pak, itu lebih baik. Jadi kita terima aja, terus kita misalnya masak sedikit, terus kita bagi setelah masak juga boleh, masih mentah dibagi juga boleh. Tapi lahiriahnya kita sudah terima, itu lebih baik lah. Saya kira itu menjadi daya tarik sendiri bagi panitia. Ya. Di korban, di sana ada perhatian untuk korban. Karena kami juga punya saudara, punya tangga, punya apa yang perlu. Ya. Kita terjangkau oleh panitia. Iya. Ya biasanya sih kalau yang saya selalu dikasih. Kalau kita nggak ngomong pasti dikasih. Tapi kalau misalnya ngomong, dulu ada teman yang titip dari Bintaro. Pak, saya nggak usah dikirim ya Pak. Nah, terus saya bilang, ini yang ini untuk aku, nanti aku dikasih, tapi yang ini orangnya bilang nggak usah. Nah, itu terus dibagi lebih banyak lagi. Nah, pertimbangannya relatif terserah dia. Bagi dia, ya dia ngaji sama saya. Kalau dia bilang, aku minta, dia kan aku ngerjain guruku. Jadi dia mungkin pertimbangannya nggak usah nanti ngerepotin Pak Riksa. Dah, serahkan. Boleh kan kita suruh makan. Nah, kalau kita kepengennya hatinya juga boleh. Ya. Karena kami keluarganya